Oke ya. Live lagi di sini, coy. Halo coy. Siapa tahu dapat duit, coy. Wih, ada yang makan kerupuk tuh. Yoi, sambil nunggu. Nunggu apa? Nunggu diusir. Ayo mulai pembahasan kita nih, mulai dari mana nih? Oke. Buka aplikasinya kan ada? Nggak usah. Ngapain? Kita nggak sponsor loh. Ngapain buka aplikasinya? Gak usah Enggak, buka maksudnya- aplikasi. Kalau Enggak, kalian maksudnya kita memang- masing-masing. apa mau ngomongin Reksa kah? Jadi sesuai pembahasan kemarin, lebih baik main saham atau Enggak lah. reksadana. Oh, Kan beda. Atau forex. Nah, kan beda nih. Forex beli saham sama kita main reksadana. Ini kan beda-beda nih. Terbaiknya gimana? Sisi buruk, sisi baik, sisi buruk lah. Itu gimana gitu. Soalnya kan ada yang bilang ya mungkin suatu ibaratnya kayak judi ya, kayak judi juga. Habis itu bilang ini keuntungannya oke juga kalau buat usaha kayak gitu-gitu kan. Bisnis lah. Itu gimana? Jawab, Cok. oh, Diam aja dia loh kayak patung Loh. dasar. iya, instrumen itu kan beda-beda. Jadi kalau memang kayak kita yang mau gambling, forex. Mm-mm. Soalnya kalau misalnya itu kan harus pilih dulu Tor, mau dijelasin yang mana dulu supaya enak jelasinnya. Yang forex dulu deh. Nah, kalau untuk forex itu kalau menurutku ya, Mm-mm. kan kamu tahu sendiri kemarin kan, Ya. resikonya itu paling tinggi. Soalnya dia bisa pasang atas bawah, Tor. Mm-mm. Kalau misalnya gimana ya? Kalau ibaratnya judi itu kita pegang besar kecil lah. Korek itu money game lah. Enggak, Bukan money Bukan, game ya. bukan. Bukan. Kalau Dia ikutin pergerakan mata uang aja. Oh, berarti forex itu main mata uang kan? Iya, kan foreign exchange. Iya, jadi kan dia kayak memprediksi mata uang ini nah mau naik turun gitu kan? nah ya. Ya, jadi kayak GBP USD misalnya kan pound sterling ke US. Itu kan harga tiap detiknya itu kan berubah terus, Tor. Heeh. Harganya itu berubah terus. Jadi kadang GBP tinggi atau turun sedikit kayak gitu kan. Ibarat rupiah lah, rupiah aja, rupiah sama dolar. Dolar. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat ya, bentar Google dulu. IDR to USD. Oh, kebalik nih. USD to IDR harusnya. USD to IDR. Nah, kalau kayak gini nih kan kita tiap hari pergerakannya ada, Tor. Mm-mm. Bukan per hari sih, per detik lah. Naik Oh. turun ininya rupiahnya Ha, di ha, 14.000 ha. sekian tuh. Itu berubah-berubah terus. Jadi kamu harus kayak misalnya prediksi dia bakal turun. Misalnya dia turun, misalnya nih ya, aku pasang misalnya 2 juta gitu ya. Mm-mm. Kalau yang itu ya, yang aplikasi yang depannya B itu. Mm-mm. Nah, misalnya ini 14.32 kan, 14.032 rupiah. Ah, Aku pasang down misalnya. Pas dia turun 1 rupiah aja, aku pasang 1 juta itu kena, dapat aku 1 juta. Oh, Tapi kalau dia naik 0,1 juga, loss. oh, berarti kan kayak ibarat judi, kayak ke judi ya ya. Iya, makanya dia ya kalau misalnya orang yang prediksinya jago sih ya, enak, kenyang banget dia. Orang Nah. dia trade. Caranya buat belajar baca prediksinya itu gimana? gimana? Apa itu? Cara buat Baca belajar prediksi. prediksi.
Nah, kebetulan tuh kan saya nggak suka tuh. Heeh. Semalam kan juga barusan tuh. Heeh. Iya. Nggak enak tuh. Heeh. Sebenarnya sih kalau misalnya mungkin kalau kita pelajarin bisa kali ya binomo itu ya. Di Iya, Ya, situ kata orang ada bisa. bisa. Kata orang. Maksudnya belajar ada belajar pasti bisa. ada indikatornya coy. Hmm. Jadi memang kemarin tuh kan kuliatin dulu grafiknya goyang naik turun itu kuliatin. Pasang tuh 2 kali lipat tuh duitku kan. Nah, yang kedua prediksiku tuh pas aku masih liatin itu loh, masih liatin grafiknya loh. Ternyata lepas, Cok. Karena aplikasi sih kali ya. Kalau aplikasi sih enggak ya, mungkin karena kurang pengalaman aja, Cok. Berarti kurang analisanya masih kurang lah ya. Soalnya memang susah sih, Tor. Banyak sih kayak kan aku kerja di bank juga kan. Mm-mm. Jadi waktu aku kerja di bank yang kayak kita prospek reksadana atau ya macam-macam lah yang obligasi apa segala macam kan. Mm-mm. Banyak nasabah yang nggak mau main forex ini karena rata-rata sudah pernah tenggelam semua. Oh. Resikonya benar-benar tinggi, cuy. Eh, dulu tuh pernah ada temanku tuh, ayahnya tuh ikut speedland kan, harusnya namanya. Apa itu? Pernah lagi dengar dan Apa itu? forex, Forex. forex. Ya, jadi katanya sampai ini loh, apa namanya tuh ayah itu di batap buat mandi itu berapa sih? Itu duit semua isinya tuh, gila ya lu. Nah, itu enaknya kayak gitu memang sih. Soalnya kalau misalnya kamu sekali kena, dia tradingnya itu cuma hitungan menit. Nah, Kamu pasang nih ya. Ini daftarnya kayak ada sistem diamond apa lagi gitu, nah pokoknya ada sistem-sistem gitunya, bayar dulu. Loh iya kan memang harus deposit dulu duitnya. harus dideposit dulu baru. Karena hari ini hilang bangkrut, hari dikejar-kejar orangnya. Maksudnya gimana Mas Gun? Iya, jadi dia tuh jadi ini, jadi apa namanya tuh bapaknya tuh jadi kayak ibaratnya yang penanggung jawab di sini gitu nah. Itu kan cabangnya ada di Bali kemarin. Di Bali, di Batam rasanya. Kantor cabangnya gitu. Nah, jadi si ayahnya temanku tuh yang ini sampai diiklaninnya di koran loh. Buka tas tuh isinya itu semua dipakai uang. Kan banyak yang tertarik kan? Sampai berhenti ayahnya itu dari kerjaan sawit tuh, sampai berhenti. Nah, selang berapa bulan tuh hilang. Gila, langsung habis, rumahnya dijual gara-gara ganti uang orang. Karena itu dia beneran kali. Iya, karena itu money game. Tapi dia bilang itu forex. Itu money game. Itu kayaknya money game. Apa nama produknya tadi apa Mas Gun? Speedland. Nggak tahu ya. Yang aku tahu kan money game itu kan kemarin tuh yang sempat gede itu Mia terus GCG. Coba aku cari lah di Google lah. Ada sih. Nah, aku pernah dengar ada yang bilang sama aku gini. Kalau main forex, main trading kayak gitu, itu ada jam-jam tertentu. Apa benar? Kalau aku sih bilang enggak ya. Enggak ya. Soalnya enggak. Katanya, kalau untuk forex itu dia enggak ada jam-jamannya. Soalnya kamu lihat coba lihat buka sekarang aja binomo itu mungkin masih ada trading ini sampai sekarang. Iya, kan soalnya kalau dibuka aplikasinya itu kan pasti jalan terus kan. Iya, grafiknya tetap jalan terus. Tapi ada yang bilang sama aku udah lama sih. Jadi ada jam-jam tertentu, habis itu harus benar-benar mantengin yang namanya mata uang. Nah, itu naik atau turunnya itu harus benar-benar dipantengin. Buat analisanya dia benar. Tapi hanya cuma 1 menit. Berarti sekali trading aja dong. Mungkin sih ya, aku nggak tahu juga. Nah, soalnya kalau misalnya kita trading itu yang kemarin aku coba sih, dia kelihatan lah. Iya kelihatan. Nah ini. Iya itu forex itu, ya sama lah itu mungkin bener ya forex ya. Cuma kayak aplikasi aja namanya Speedline atau nama perusahaannya dia Speedline. Cuma enggak lah itu enggak recommended lah, apalagi untuk newbie ya, untuk pemula.
Mm-mm. Udah tutup kok, udah kabur semua orangnya. Oh, berarti mungkin money game itu, Mas. Lama itu udah dari aku SMA kelas berapa? Kelas 1 kalau nggak salah. Soalnya rata-rata kalau misalnya orang yang benar main forex, dia nggak bisa nuntut siapapun, termasuk perusahaannya itu sendiri. Kan di sebelum dia main kan pasti ada surat perjanjian. Sama lah kayak kita beli saham, kalau harga saham turun kita nggak bisa nuntut pihak manapun. Iya. Kecuali money game ya pasti masih panjang tuh. Penipuan jatuhnya kan. Mm-mm. Iya. Gimana? Kemarin kan beli rumah di Vegas ini juga dia mas. Jalur Biar dolar kuning dikit ya. Iya. enggak aman. Vape aman. Enggak lah. Enggak. Oh, vape aman. Vape aman aja. Rokok sebenarnya boleh juga, cuma jangan tapi kelihatan. Ini Mas Den ini ngapain bengong dong anjir. Minta ditusuk di rat ya. Hati ini serius. Oh iya, pokoknya kalau aku sih ya, mending kita main saham dibanding main forex. Forex bisa nol. Terus kalau main saham tuh bagusnya di mana dulu kalau mau pemula tuh? Kalau misalnya saham, ini ada nasabahku memang kan dia main saham ya, main di Valburi. Dia sempat pegang itu perusahaan paper punya Sinarmas. Mm-mm. Ntar, aku lupa apa namanya ya. Saham. INKP. INKP itu kan bisa searching sendiri di Google. Oh iya yang gape. Yang kita bikinin neon boka kemarin Nih. tuh Den. Nih, Indah Kiat Pulp and Paper. Iya. Tahu. Semalam itu nasabahku ini jadi dia pegang sahamnya ini ya. Dia beli di harga 2000 Tor. Nah, Mas. Aduh, susah aku kalau ngambil kayak gini, Cok. Ha-ha. Dia beli di harga 2000-an. Ini kan sempat turun nih. Ha-ha. Gelap ya? Aduh, terangan. Nah, ini sempat di angka 2000-an ini dia beli, Tor. Ha-ha. Kemarin tuh sempat 20.000. Gila. 19.750, 19.900. Bayangin aja kamu. Ya memang dia agak lama pegang ya. Dari tahun 2017 di 2018 dia cair. Tapi 10 kali lipat, Bos. Kamu masukin 1M, 10M dapat dia. Itu kalau saham enaknya kayak gitu, Bos. Dibanding forex. Jadi ibaratnya kita nabung harus pilih tempat juga sih, harus pilih tempat yang tepat juga. Makanya kan yang kayak iklannya kalau yang di YouTube tuh kan Olim Trade ya. Olim Trade. Ya. Olim Trade. Nah, Ya, itu dia aja ngomong sahamnya Tesla naik 3 kali lipat kan. Ya. Nah, jadi kayak misalnya kita pegang saham Tesla. Nih, dia nih. 5 tahun terakhir aja deh. Awal tahun 2019 loh. Harganya cuma 50, 60, 70. Oh, ini anggaplah tahun 2020 aja ya kita ngomong ya. Mm-mm. Dia harganya itu di kisaran 80-an. Rupiah. Dolar. Dolar. Satu lotnya. $80. $80. Tembus di 880 sekarang, Tor. Gila. Dolar loh, 10 kali lipat, Cok. Makanya kalau misalnya kita kalau misalnya untuk jangka panjang kita bisa nabung saham. Nah, kalau misalnya kamu untuk mau trading itu rata-rata sih orang ngambil blue chip. Jadi blue chip itu ibaratnya itu kita ambil saham-saham bank. Kan bank itu kan tiap menitnya kan juga berubah nih. Ha-ha. Biasa sih paling banyak tuh BBRI, Bank BRI nih. BRI. Iya. Kalau di sini nih kita nggak kelihatan sih, dia maksudnya pergerakan per detiknya itu nggak kelihatan.
Nih, kalau kita misalnya main saham gini, nah ini kita tinggal ikutin aja nih. Aduh susah nih ya. Maksud- Ikutin aja. Jadi, nah misalnya jam segini turun, nanti pas naik jual. Jadi kita main trading satu hari bisa berapa kali transaksi, Oh, kayak gitu. Lebih enak sih sebenarnya sambil live ya, maksudnya pergerakan harganya itu naik turun. Berarti harus iya benar-benar pernah anu. dengar tuh, dengar tuh. Jadi setiap hari harus mantauin itu terus katanya. Kalau misalnya kamu mau dapatnya duitnya hari itu juga ya kamu pantau. Tapi kalau misalnya kamu nanti aja deh besok aja aku baru mau trading, ya nggak apa-apa. Taruh aja ya ibarat kita beli emas 1 gram Tapi 100 ribu. lebih untung yang mana? Kira-kira lebih untungnya dipantengin kah atau yang dibiarin aja? Lebih untung yang dipantengin lah, kan kita mau cari duit tiap hari. Saya trading itu ada batas waktu enggak? Nggak ada. Jadi gini loh mas, kalau misalnya kita beli saham nih, anggap aku beli ini permainan nano nih 1.000. Mm-mm. Ya udah aku beli nih 1.001. Aku kapan aja mau jual kan terserah aku. Kalau misalnya aku nggak jual pun ya barangnya kan tetap ada kayak gitu loh. Sama lah kayak beli emas. Emas kan walaupun harganya misalnya 1 gram 1 juta nih, 10 tahun kemudian pun gram-gramannya kan nggak berubah. Tetap 1 gram kan? Iya benar. Nah, cuma harganya aja yang berubah nanti satu tahun ke depan harganya jadi berapa kayak gitu. 10 tahun ke depan jadi berapa. Itu kalau misalnya kita nabung. Kalau misalnya sampean mau trading, ya kita pantengin harga. Kalau misalnya udah ada ujung, misalnya kamu beli 3.000, pas lagi naik 3.200 jual, nanti tungguin aja lagi pasti turun. Soalnya dia harganya kan fluktuatif. Oh, ya. Makanya kalau misalnya sampean memang mau trading cari duitnya dari saham, ya harus trading tiap hari. Kalau enggak ya nggak dapat duit. Begitu. Cuma kalau mau invest doang bisa juga. Ya kayak tadi kan aku bilang nasabahku dia pegang INKP itu 2 tahunan ada loh. Tapi begitu 2 tahun pas harga naik 20.000 kaya naik 10 kali lipat Itu langsung diambil lah. diambil. Kalau nggak diambil hilang lah tuh. Iya sama lah kayak emas. Kamu kalau pegang emas nih 1 gram, kalau kamu jual ya nggak ada dong. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita diamin aja tapi pas nanti turun juga nggak ada duit kita. Kalau di atas kertas duit kita turun, tapi untuk gram-gramannya kita nggak turun, jadi tetap nggak rugi. Ini loh, kayak sampean beli emas 1 gram nih, harga 1 juta. Sekarang kan turun nih harga emas jadi 800-900 misalnya. Nah ya sudah. Tapi kalau selama kita nggak jual, kan kita nggak rugi. Wih, berarti pasnya aku beli emas di bulan ini. Enggak, itu contoh aja Enggak, bro. itu contohnya aja. Emas contoh sahamnya itu Enggak, tapi emas emang turun kan ya? Nggak tahu aku nggak pernah ada emas loh. Aku nggak pernah ada emas 1 gram aja nggak pernah. emas belum. Kenapa? Nggak tahu aku nggak suka emas, nggak suka aku. Nggak suka invest di emas. Nggak suka Hah? nggak suka mas-mas ya. Enggak, Cok. Enggak suka emas mbak-mbak aja sebenarnya. Emas Iya. itu loh, emas. Nggak tahu aku nggak suka ya, nggak pernah aku Enggak, simpan kalau emas itu nggak pernah. emas sekarang 1 jutaan Harga jual, beli. harga jualnya turun toh. Harga jual turun. Soalnya aku gini loh toh. Aku Kenapa? mainnya emas bukan emas perhiasan, coy. Kalau Iya emas tahu, itu antam kan? Antam. Iya antam. Nah kalau menurutku kita ini gini loh. Maksudku itu kenapa aku nggak suka main emas karena ya menurutku nggak fair aja. Kamu beli hari yang sama aja, harganya turunnya bisa banyak. Iya, beda sih. Bedanya tapi berapa? 20-30 ribu. kadang Bisa tergantung lebih. sih. Itu kalau emas perhiasan, tapi kalau yang Enggak, antam Tor. emas antam itu enggak, cuy. Tergantung harga sih. Bentar. Iya, maksudku ini gini loh. Kamu beli 1 gram kan? Mm-mm. Ini nih, aku lihat harga emas nah. Nah, harga emas ini kan 954. Tanggal 30 nih hari Sabtu. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya kita jual 836. 836 ribu, Cuk. Selisihnya kan nggak fair dong.
Selisih Iya. jauh. Selisih Kalau jauh. menurutku nih, Mm-mm. kalau misalnya kamu misalnya beli saham harganya 100, kamu jual lagi 100, ya sudah. Ya Ya udah. kayak kamu ndak ada lewat apa-apa kan, maksudnya ndak berkurang, ndak bertambah karena ya gitu loh. Maksudnya walaupun kamu nih aku baru beli nih, langsung gue jual lagi, langsung rugi aku. Ya. Iya kan? Mm-mm. Itu sistemnya kayak kayak forex gitu. Nggak tahu ya kalau itu ya. Cuma yang pasti sih aku sampai saat ini aku belum pernah simpan emas sih. Oh ya kah? Karena aku nggak suka instrumen. Iya, nggak suka kok. Kalau aku Soalnya bukan emas, Bang. yang Emas, pertama, mas, emas itu emas yang cuma batangan itu loh. iya Tor, yang dibungkus pakai sertifikat itu kan. Iya, iya, iya. Itu Iya, kan tahu aku. harganya ngikutin dolar kan? Nih yang kayak gini-gini kan, yang kayak gini-gini toh. Nah, Mas Iya, Anton. tetap aja kita ya itu yang tadi aku bilang, aku beli 900 langsung dijualnya 800.000 lebih anjir. Nggak masuk akal, Cok. Berarti kalau kita main saham modal modal minim nih Bang, yang mana? Main Ikut. kalau saham itu sebenarnya dia hitungannya per lot kan. Kalau saham itu misalnya Saham per harga lot. sahamnya 3.000, Nah, kayak BRI kan 3.000. Tapi minimal beli itu satu lot itu 100 lembar. Berarti 3.000 kali 100. Jadinya 3 juta ya? 300.000 ya. 300.000, 300.000 kan. Mm-mm. Nah, jadi minimal belanja ya sekali beli 300.000. Satu lot aja Murah. Tapi ya jangan berharap cuan gede ya. Soalnya kan kalau untuk yang kayak saham Iya. yang 3.000 itu naiknya itu pun cuma berapa rupiah doang. itu. Paling Paling cuma berapa? bulul. Ya, minimal Gitu. berapa kalau misalnya mau gede itu, minimal lah kalau kacanya sedang. Main jutaan lah. kalau mau yang sedang ya tergantung kebutuhan juga sih ya. Soalnya nanti aku sebut kamu beda. Iya benar, benar, benar. Jadi Dalam kan tergantung. ada standarnya kan? Enggak. Misalnya sampean nih berharapnya satu hari dapat berapa ribu? Berapa ratus? 100.000. Ya anggap segitulah misalkan. Nah, 100.000. Kalau misalnya kita manage 300.000 satu lot itu cuma untung 10.000, ya tinggal kali aja. 3 juta berarti. Mas Den Itu nggak ada baru bisa. suara. Dan ini pintar masalah hitung-hitungan biasanya. Iya. Tapi diam jadinya Ram. Mengamati, Pak. Ya jadi ya itu tergantung kita mau dapat Iya sih. berapa aja sih. Kalau Tergantung menurutku. kalau kita mau main berapanya sih tergantung kita itu mau pasang berapa, kemampuan kita berapa. Tapi Nah, di bank tuh untungnya bisa lah ngikutin. ngelayanin yang 3 juta segala tuh bisa lah. Bisa. Bisa. Oh bisa. Bisa. Kira kata sampean kemarin standarnya kan berapa? 20 Itu kan? reksadana kan aku bilang. Oh. Dan itu juga karena aku lewat bank, bukan karena lewat. Misalnya kan kalau untuk reksadana ini kan kita ada Bareksa. Itu kita bisa jual beli sendiri. Terus kalau misalnya itu aplikasi Bibit ya yang si Dedi itu kan. Dedi. Dedi. Deddy Nah, Kobuser, cuma kalau ya, Bibit ya. ya Oh, ya, kalau Bibit itu aku nggak pernah coba. Kalau misalnya Bareksa itu aku ya coba. Itu kamu dari 100.000 aja udah bisa beli. Dan Aku itu ya ada nyoba sih Bibit itu yang punya Deddy Kobuser itu. Itu kan reksadana aja. iya sama. Aku main yang Bareksa itu juga reksadana Tor. Kalau misalnya kamu yang saham itu ya misalnya kamu Mandiri Sekuritas atau Sekuritas lah pokoknya. Kita Yang kan dari- saham tuh daftarnya gimana? Ya itu tadi aku bilang kan, ke Sekuritas, Mandiri Sekuritas bisa. Coba ya, Sekuritas itu semua main saham. Cara daftarnya bagaimana? Kadang kita buka buku tabungan apa gitu. Ya kamu harus misalnya ke Mandiri ya ngomong aja mau main yang sekuritasnya dia. Mandiri ada, Mega Capital, terus apa lagi nih? Banyak kok. Paling bagus apa recommended-nya? Untuk perusahaan itu semua sembarang sih mas.
Mungkin dia perbedaannya itu di fee. Misalnya untuk redemption fee atau subscription fee-nya aja. Jadi kalau misalnya kayak misalnya Mandiri 1%, siapa tahu di Mega Capital bisa 0,75 kayak gitu loh. Jadi tergantung negonya itu aja. Untuk transaksinya sih semua sama, soalnya yang dimainin kan itu juga. Jadi bank-bank itu cuma sebagai media aja, sebagai tempat aja, wadah buat kita transaksi aja. Sama menentukan fee-nya itu. Itu aja selisihnya. Kalau untuk beli-belinya ya terserah sampean. Mau di BNI kah? Mau di BRI? Hah? Aplikasi gitu ya? Iya, aplikasi. Pakai aplikasi buat beli-belinya. Kalau enggak ribet kita, nggak bisa jual beli tiap waktu. Iya, kita Itu- kalau harus datang ke sananya ya susah dong. Pembeli aja berarti by transfer atau gimana? Transfer ya? Jadi enggak mas, kita misalnya taruh aja duit di tabungan. Oh, langsung auto debit ya? Iya kan nanti itu yang kita mainin. Iya sama, ya kurang lebih mungkin sih sama kayak binomo lah. Itu kita deposit, taruh aja duit berapa di bank. Di bank sampean bang ada lah. Ada, aku syariah, BTPN fokusnya cuma ini tabungan deposito. Pinjaman juga cuma untuk yang ultra mikro. Pinjaman 2 juta sampai 20 juta maksimal. Waduh. Coba ada namun lah. Dan namun bang enak lah. Danamon tuh ya itu tadi reksadana. Nah, kalau misalnya di Danamon sendiri itu dia ada DRIP. Nama programnya itu DRIP. Danamon Regular Investment Plan. Jadi kamu bisa nabung reksadana tiap bulan, tapi itu harus rutin, 1 tahun atau 2 tahun. Terserah sampean aja mau berapa tahun. Dan itu lebih murah juga, bisa beli dari 500.000 aja. 500.000 per bulan. Ya 500.000 itu paling kecil lah, 500.000. 500.000 per bulan kita lah. Ya, tapi itu juga ada plus minusnya. Kalau misalnya kayak gitu, kita nggak bisa nembak pas harga murah. Jadi kalau misalnya kita ikut tanggal 5 nih misalnya, Harus tanggal 5 Pas itu tang- terus ya? tanggal 5 itu terus, mau naik atau turun, itu kita pasti beli terus, Mas. Di situ jeleknya kalau misalnya kita ikut yang per bulan. Kalau misalnya kita yang ikut reguler yang biasa aja, begitu harga turun kita beli, harga naik kita jual. Nah, itu yang biasa aku lakuin kan kayak gitu. Jadi nggak terikat gitu loh. Gitu. Aku coba di bibit jakin dulu lah. Bibit Oh, atau bareksa itu loh Mas, enak juga. Bareksa ya? Kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya main reksa itu, aku sih pilih yang gampang dipantau. Jadi kalau, fun fact sheet ini nih, di sini ada kayaknya fun fact sheet. Bentar ya. Oh ini nih. Nah kebetulan nih aku ada yang punya Bareksa Danamon tuh yang nih. ini ya? Kelihatan nggak? Iya. Iya Tor. Nah untuk reksadana itu kita ada macam-macam juga. Aduh aku nggak, gimana sih caranya? Nggak bisa ya. Nah yang paling atas nih kan money market, pasar uang, itu yang pergerakannya paling rendah lah. Sama semua saham, reksa semua sama. Jadi ada 4 dia, ada yang money market, pasar uang, fixed income, pendapatan tetap, ini balance fund, jadi lebih atasnya lagi lah, sama equity, saham. Jadi dia ada 4 kelas memang, dari yang paling rendah, pasar uang, aduh aku lupa ya, pasar uang, pendapatan tetap, ekuitas, sama satu ini apa ya sih namanya ya? Ya itulah pokoknya ya. Nah, jadi di sini juga banyak nih produknya, Mas. Untuk ekuitas kita banyak nih, ada Asmore, ada Dana Ekuitas Prima, Bahana, Batavia, BNP Paribas, Dana Reksa, Manulife, Kruder. Oh, Manulife itu masuk itu jual reksadana jual. Iya, itu kan sudah masuk unit link semua. Oh,
Oh, aku pernah dengar tuh di menu net tuh. Apa? Menu live tuh pernah dengar aku. Iya, kalau misalnya kita pernah kerja di Danamon pasti tahu, Cuk. Oh, iya. Mm-mm. Tapi aku udah tahu itu dulu tuh reksadana. Belum Itu kenal, bukan Mas. reksadana. Itu namanya unit link, Mas. Unit link ya reksadana, cuma jadi asuransi Manulife itu dia punya ya sama lah, semua asuransi itu semua ada unit linknya. Makanya yang kalau misalnya orang kayak misalnya aku kan dulu di Danamon kan kerja nawarin asuransi, ada nilai investasinya karena dia masuk ke reksadana ini. Kecuali kita ikut asuransi tradisional. Kalau tradisional tuh kayak di Danamon itu kan Prima Jaga. Kita nabung 1 juta, nanti begitu cair ya 1 juta, nggak ada Lebihnya. kenaikan. Iya, nggak ada lebihnya. Nah ini loh ini loh Mas. Nih, jadi kalau misalnya aku kirim ke grup kah? Jangan. Hah? Jangan Nggak sih. kelihatan nanti. Nggak kelihatan. Kalau di sini kalau di sini kan nggak kelihatan sampean. Itu Kirim di grup. masalahnya sih. Masalahnya privacy sih itu. Jangan deh. Enggak, Tor. Ini cuma Apa? harga-harga aja. Oh, harga-harga aja. Iya, harga-harga bukan punya aku dong. Hello. Ya, kali aja punya lu kan. Enggak dong. Nanti Anda Mereka- terkejut. Enggak lah. Aku nggak tahu. Terkejut saldonya nggak ada. Nanti minta donasi lagi. Nanti aku yang minta donasi, Cok. Kan aku yang minta donasi. Sebenarnya Nih, kamu aku- share screen bisa juga sih di sini. Caranya gimana? Ada share screen, cari aja share screen situ. Nggak bisa mas kalau di HP. HP bisa kok. Masa nggak bisa? Nggak Coba bisa. ya. Full screen, nggak ada share screen. Di komputer aja adanya mas. Oke. Ini sudah masuk di WA nih. Nah, itu sampai lihat dulu. Jadi yang aku kasih taunya. Nah, ini yang aku sering mainin ya. Gini aja deh. Pian lihat dulu yang YTD itu, yang paling ujung kiri. Tuh ujung kanan lah. Mm-mm. Nah, itu kan ada itu kolom merah itu minus Tor, biasa Tor. Ya, kalau merah pasti minus sih. Nah, itu kan ada yang plus juga tuh. Kalau hitam tuh kan plus semua tuh. Mm-mm. Kita biasa lihat yang mana paling tinggi, paling bagus. 1,37 ya paling tinggi ya. Iya, itu Manulife punya ya. Manulife. Nah, ya karena untuk saat ini memang Manulife lagi bagus. Cuma aku biasa sih nggak main Manulife itu Tor. Soalnya gini, kan aku kan harus pantau juga ya harga ya. Mm-mm. Jadi yang patokanku itu JKSE atau IHSG kalau bahasa Indonesia. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya aku jam 12 nih, kan kita kalau misalnya di Apple ada itu kan, stocks, tahu kan stok ya? Hah? Saham itu loh, Tor. Oh iya, Stok. tahu. Nih, di jamku ada nih. Stocks. Nah. Ada stocks. Nah, ini Tor. Mm-mm. Ini kan JKSE nih. Nah, jadi patokanku ini jadi kalau misalnya siang nih jam 12, aku lihat ini merah, itu aku pasti beli Tor. Oh, pokoknya ini merah terus beli. Iya, karena itu harga pasti turun. Nah, ini hari apa ya? Sabtu ya ini ya? Ya, Nggak minggu. buka, Cuk. Nah, itu. Sudah minggu lah ini. Iya ya, sudah minggu ya. Nggak ada transaksi berarti. Minggu Nah, nggak ini ada Tor. transaksi Ini dong, Senin. ini kita terakhir ini hari apa ini? Nggak bisa lihat dari HP, dari jamnya harus dari HP. Kamu lihat Tor, itu hari apa terakhir Tor? Yang 5.800 ini. 5.800 satu hari terakhir. Di mana sih lihat harinya? Aku buka deh ya. Di mana sih tulisan harinya nggak ada loh. Ada bos. Di mana coy? Tanggal nih kah? Iya, tanggal. Tanggal berapa nih? 15. Nggak, one day aja. Ini Iya. tanggal berapa sih nih Tor? One day sekarang tanggal 31 coy. Enggak, itu jamnya berarti Tor. Ini loh. 5.800 ya? Ya, 5.800. 62. Iya. Lihatnya di Harga mana mas?
Itu Tor ada di atasnya Tor, 29 ini nih aku screenshot ya. Oh, stok 31 Januari itu kah? Atau mana? Ini nah. Nah, Mas lihatnya di mana tuh? Bentar. Enggak, ini di Oh, iya, iPhone, benar. Mas, langsung di iPhone. Oh, Nah, ini nih. Dia ada jamnya, ada tanggalnya. Mana nggak kelihatan, Cuk, mukamu hilang. Itu loh, Bro. Enggak, aku kasih lihat di grup. Oh, di grup. Soalnya aku nggak bisa screen itu kan. Nah, ini nggak ada di punyaku. Punyaku nggak ada. Ada Tor. Itu kamu harus ditahan anunya. Chartnya itu harus disentuh. Oh, ya benar. Nah, jadi itu kamu bisa lihat kan minus berapa? Minus Gila, Pak. berapa tadi aku kirim? 1,96%. Ini ya, minus 1,96 kan? berarti enak lah kalau main saham pakai iPhone lah. Ya lumayan sih ya. Sebenarnya sih sama aja kayaknya ya. Tinggal download aja kalau misalnya Download stok, Android. Mas, coba download stocks. Di Android Stok, ada Pak. Android. Nih ya, minusnya berapa tadi Tor? 1,96. 1,96. Nah. Oktav itu bukan loh. Bukan. Kamu ketik di Google SCH PPLU. SCH PPLU. Keluar. SCH PPLU kan? Iya, SCH PPLU. Ya. 29,288. Oh ya keluar. Ya. Keluar. Keluar kan? Bloomberg kan? Iya ya. Nah, tapi yang ku maksud itu kamu lihat minusnya. 2,67 di sini. Ya, Ya. 27. Minus kan tapi kan? Iya, minus. Nah, itu patokanku kayak gitu, Tor. Jadi kalau misalnya aku lihat indeks turun, kemungkinan besar dia hari itu turun juga. 99% lah. Tuh, minus. Kalau misalnya kamu di indeksnya itu hijau, jual. Aku biasa kayak gitu aja, simpel itu. Jadi aku cuma pantengin tiap jam 12 siang. Kalau aku di Banjar Wita ya berarti ya. Iya, Wita. Jam 12 jam 12 setengah 1 aku lihat hijau, aku jual. Kalau merah beli. Kalau merah beli. Tapi kita lihat juga ya kalau misalnya sampai misalnya baru beli nih minus hari ini nih minus 2,67. Berarti minggu ini sudah kerja transaksi apa-apa lah. Iya, Oh, Sabtu dong. Minggu dia nggak ada. Satu minggu libur kayak bank gitu. Berarti besok aja lah kalau si saldo. Iya, Senin. Nah, jadi kalau misalnya sampean lihat nih ya, misalnya hari ini turun, ini kan 2,67 nih. Nanti kalau misalnya hari Senin naik misalnya 1,6 atau 2%, itu jangan langsung dijual juga. Soalnya kan turun. belum balik modal kan? Iya, kan turun. Enggak. Iya, makanya kan belum kencang lah. Ya. Batasnya berapa hari itu jual tuh? Nggak ada batasnya. Ya sama kayak tadi aku bilang, sampean mau simpan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, suka-suka sampean. Enggak, kalau misalnya bagusnya untuk naik tuh nah dijual. Berarti plusnya berapa? Ya kita hitung aja, misalnya ini kan hari ini modal 29.000 nih, misalnya aku main 10 juta ya. Kita hitung 10 juta. Bentar, mana sih ini? Oh ini loh, C. 10 juta misalnya aku main 10 juta dibagi 29.288,15 ya. Nah, di sini kita pegang ini. Pegang 300. Ya kalau ibaratnya emas aja deh, ini gram-graman kita. Kita pegang 341 gram. Paham? Nah, nanti kalau misalnya sampean misalnya udah naik di harga 29.700, tinggal kali aja 29.700. Nah, berarti kita udah ada ujung 100.000. Oh, Atau enggak gini deh, itu kan dia sempat di harga 30.900 tuh. nah, Previous hari sebelumnya close-nya itu kan di 30.900. Itu loh Tor, bawah Tor. ya ya. 30.000. Nah, itu. Ya 30, 98, Ya, 8.800 nih kan.
Nah, kita kali ya 30,090,88. Nah, berarti sampean udah berujung kayak gini, 274.000. Kayak gitu. Jadi ya transaksi itu ya tergantung sampean aja mau masuk duit berapa kan? Semakin gede ya semakin banyak juga. Iya. Begitu, Bos. Aku disconnect bentar ya. Bentar. Video call pasti nih. Enggak nih, aduh bawel banget nih. Iya. Bentar ya. Oke. Mute dulu deh. Iya. Oke guys, jadi ini narasumbernya lagi ada satpamnya coy. Jadi ya di-mute bentar nanti dilanjut. Berarti semua saham tuh sama aja lah berarti lah. Sama aja. Maupun kita beli di perusahaan ini sama aja lah berarti lah semuanya lah. Sama. Kalau patokannya dari sini kan? Iya, patokannya kan tetap dari situ, dari harganya itu. Kan ada harganya tuh. Harga Ini loh, per lotnya berapa? tapi yang ku dengar itu kalau misalnya kayak misalnya ini loh, ada pengaruhnya ke dunia tuh, pengaruh adalah ke harga-harga tuh. Misalnya nih di satu negara nih lagi ada ini atau lagi ada kerusuhan kayak Pengaruh. IHSG, kayak IHSG lah kan. Pengaruh Pasti di turun. negara itu. Soalnya setauku ini kan dari mata uang juga kan. Jadi kalau misalkan Tidur dalam sudah. di suatu negara ini ibaratnya Indonesia nih ada pandemi kan. Tidur sudah apa lagi? Ada pandemi otomatis turun. Ini sudah connect gak sih si Mas Victor nih? Sudah dong. Sudah connect ya. Lalu Apa, Mas? nyari perusahaan yang terbaik itu gimana tuh? Gimana, Mas? Nyari perusahaan untuk kita investkan yang terbaik tuh untuk belikan sahamnya tuh tuh gimana? Contoh tuh kayak yang tadi tuh kan yang kertas itu kan. Nah, dia tahunya bakal naik, bakal tuh kayak gimana tuh? Yang tahu, Mas. Makanya Coba itu ya feelingan sampean aja kira-kira apa ya. Kira-kira nih startup apa yang akan naik nih yang dia open public sahamnya. Kayak misalnya kita Gojek aja deh. Gojek 5 tahun yang lalu apa sih? Ya benar. Kan itu harga saham itu pasti murah, Mas. Tapi begitu sekarang saham Gojek berapa? Kayak gitu loh. Ya berarti kita ibaratnya harus cari-cari peluang gitu loh, Mas. Cari apa ya? Ya ibaratnya Ya, kita harus analisa itu sih. Itu perusahaan itu dia bergerak di bidang apa. Nah, nanti iya. kita harus analisa kemungkinan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan perusahaan itu akan mengalami apa gitu. Ya sama makanya yang kayak itu Tesla kan ngomong kan awal-awal mobil listrik itu kan itu apa kayak nggak dianggap serius kan sama publik kan. Iya benar. Begitu udah launching udah apa ya maksudnya ya emang mungkin udah zamannya ya mobil listrik ya nggak pakai ini buat mengurangi penggunaan bahan bakar kan. Bakar. Nah jadilah booming. berarti Jadi ya di aplikasi list perusahaannya ya berarti. ya jelas dong kayak misalnya kita kan pasti tahu itu perusahaan apa yang kita pegang. Kita harus Ibaratnya cari tahu dulu itu perusahaan apa. Tapi biasanya kalau cari-cari saham gitu tuh di mana gerak? loh banyak kok Mas. Misalnya ya, semua perusahaan tuh kemungkinan besar sih pasti ada ininya sih. Ada sahamnya kalau dia go public ya. Pokoknya kalau ada TBK-nya itu udah ada TBK sahamnya. itu saham bisa dibeli publik. Yang TBK Iya. itu. Jadi kalau misalnya untuk Mas Denannya perusahaan apa yang bagus kita pegang, ya nggak tahu anjir. Kan aku bukan itu, bukan cenayang. Feeling aja. Tapi feeling kita lah yang nentuin lah oh, ini perusahaan ini 5 tahun ke depannya bisa jadi apa gitulah. Iya. Ya. Nih kayak misalnya dulu nih
waktu tahun berapa ya? 2000, pokoknya sebelum tambang goyang deh, sebelum harga tambang hancur 2015, sebelum 2015. Itu perusahaan tambang kan, wah gila-gilaan tuh Mas naiknya. Sekarang ini misalnya ya, kita buka deh saham Bumi ya. Saham Bumi. Sedih kan Mas liatnya Mas. Nih. Kelihatan nggak? Bumi Tama ya ini ya. Bumi Resorts. Berapa itu harganya tuh? 71 perak. Ya, nih kamu lihat nih. Gila. Nih ya. Jadi dia sempat di harga 8.500 2008. Gila dah. Aduh ini ngeblur banget ya. Aku Kelihatan. nih. 8.500 ya, kalian bisa ketik lah Bumi. Saham Bumi aja keluar dia nanti. Ini sampai ya nggak usah anggap di harga 8.000 ya. Sampai masukin di harga 3.000 deh. 3.100 atau ya 2.400 lah. Nih ya misalnya ya. Kalkulator. Sampai masuk punya dana 100 juta. Ya kan? Harganya tadi 2.500 lah ya anggap ya. Dibagi 2.500. Nah, ini yang pengen pegang nih 40.000. Dikali harga berapa tadi? 71. Ya, 71. Nah, dari 100 juta jadi tinggal segini. Cuk. Itu karena kalau misalnya kita salah pegang saham dan itu jangka panjang. Soalnya ya masuk akal kan? Nggak mungkin kan kamu tambang selamanya ada. Iyalah, kan pasti habis juga. Nah, hasil bumi kan habis, Bos. Kecuali kamu kebun. Kebun masih bisa. Sawit tuh masih bagus harganya. Iya. Karet masih oke lah, masih lumayan. Ya itu. Jadi kita harus ya jangan gegabah kali ya. Gila lah turunnya. Iya, tapi kalau misalnya kamu mau lihat yang naiknya banyak, tadi kan aku udah kasih lihat tuh. Sekali naik, naik banget. Sekali turun ya wassalam. Jadi kalau mau tidur, kalau misalnya sudah kayak saham Bumi tadi, kamu ya udah. Terserah kamu aja lagi, mau dijual di harga segitu, tapi nggak mungkin harga naik lagi. Nggak mungkin. Tapi kalau dia nemuin tambang baru tuh gimana? Ya, tetap aja habis, Bos. Itu loh 2008. Iya Bang. Dari 2008 lah sampai sekarang lah. Tapi rasaku kan ada dalam lah lagi yang mau saham tuh. Apa? Yang nanam saham di situ. Mikir. Kenapa? Mikir yang mau nanam saham di situ. Udah nggak mungkin nanam saham di situ, ngapain lagi kamu tanam perusahaan kayak gitu? Woi, kenapa lu? Woi. Kesel asap, Cuk. Aku ambil minum dulu. Oke. Iya. Oh, Dan Berarti memang harus bener-bener aneh ya, update berita ya ini kayaknya. kita kalau mau beli saham di sini nih kayak apa caranya? Beli saham di mana? Di Bibit nih. Di Bibit. Hmm. Tinggal cari aja, Mas. Investasi sekarang nih lah. Iya. Investasi berapa hari ini? Misalnya 100.000 misalnya lah. Mau Itu uang kita bisa hilang lah Mas. Halo guys. enggak sih. Kalau saham itu uang nggak hilang, Mas. Uang nggak Nggak hilang. hilang. Tapi kalau misalkan turun, ya uang kita sesuai harga turun itu. Tapi Uang nggak kita nggak hilang. sisanya nggak hilang. Uangnya nggak hilang selama kamu udah jual. Kalau dijual baru hilang. Gitu nah. Ngerti Untuk nggak? saham. Makanya Contoh- kadang tuh Contoh kita contohnya gini, anggap aja aku punya saham nih.
ya kan? Aku punya perusahaan, punya saham, habis itu sampai beli sahamku, misalkan sahamku harganya 5.000, sampai taruh uang di tempatku 5.000 kan. Nah, kalau misalkan besok, besok, besok itu harga sahamku turun jadi 4.500 nih. Nggak kelihatan kamu tuh loh. Nah, 4.500 itu ya udah, itu uang sampai tetap ada di situ, nggak mungkin hilang. Kecuali dengan harga 4.500 ini sampai jual, nah itu hilang. Yang 500 sisanya hilang. Nggak kelihatan. Sampai cuma dapat Oh, 4.500. Nah, tapi kalau sampai sabar, karena saham mungkin bisa naik lagi, anggap aja bisa naik nah, jadi 5.500, sampai jual ya sampai dapat 5.500, 500. Tapi sampai nggak Iya. punya saham lagi gitu. ya paham, paham, paham. Iya, Tapi makanya enaknya di bibit nih kalau dipindah loh saham kita. Hah? switching. Bisa dipindah loh. Switching, switching. Switching. Ya sama aja sih kalau menurutku ya. Nggak 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 pasti menguntungkan juga lah. Soalnya kan kita cuma ibaratnya jual pindah beli ke sana. Iya, jual buat pindah doang kan. Dijual habis itu buat Iya, beli lagi gitu loh. iya. Lama ndak nge-vape cuk, batuk. Habis tuh aneh-aneh aja. Aku nyoba game enak. Tapi aku main trading ya. Iyalah lebih enak kayak gitu. Kalau trading kan paling ya semenit. Enggak, kalau misalnya reksadana dia per hari Tor. Reksadana per hari ya. Kalau saham per Iya. menit ya. Kalau saham per Iya. per detik malah Tor. Kayak Denny itu lah ditungguinnya aja sahamnya. Iya kan, kalau bibit reksadana kan emang gitu, reksadana. Udah naik Reksadana 20 kan? Tapi kan bisa pakai trading tadi kan. enggak, itu kalau kalau yang per detik itu ya saham itu per detik, Cuk. Kalau saham Kalau per kamu detik. iya, kalau misalnya kayak binomo itu kan dia per 30 detik tuh, per 1 menit. Jadi 30 detik kamu dikasih waktu buat buy, 30 detiknya tungguin harganya naik atau turun. Itu resiko sih kalau itu. Semua ada risikonya masing-masing. Cuma yang mana yang lebih besar aja. Masalahnya kayak 50 itu binomo tuh. Iya Kayak judi jadi. memang. Ya makanya kan aku bilang kayak kita main judi aja, itu main besar kecil aja. Kalau Iya. saham kan masih enak, Kalau saham ya jangka panjang, mas ya panjang. kalau mau jangka pendek ya kamen ya tadi itu blue chip. Ketik aja Tor, saham blue chip Tor, apa aja Tor? Saham Blue chip, blue chip. ya. Chip biru. Blue chip. Oke. 15 daftar. Ya, rata-rata kan banyak tuh bank tuh. Bang, rata-rata bang sih. Iya memang, Tar, soalnya ya itu. Aku share. Nah, rata-rata bang sih. Kelihatan nggak? Nah, tuh. Nah, bang. Nah Bang. itu, atas Unilever. apa tadi paling atas Mandiri? Paling atas BCA sih. Oh BCA. ya BCA. BCA, BCA tapi BRI. harganya tinggi bos. Wow, Kalau BCA kamu mau, harganya mahal coy. iya 30 ribuan. Kalau kamu mau Uh, main yang murah meriah itu ya BRI tadi. BRI paling murah. berapa BRI Mas? BRI 4 BRI ribu. 3 ribuan. Oh 4 4 ribu. ribuan itu 4 ya. ribu sekarang. Nih. 5 yang disarankan ini sih. Iya memang itu aja yang dimainin. BCA, Unilever, BRI, Telkom, sama Indofood. Itu aja sih. Indofood tuh bagus tuh.
Kalau harganya berapa ya sekarang ya? Apa itu, Tor? Indofood nih. Oke coy, aku labnya udahan dulu ya. Ini bahas saham tadi udah selesai. Nanti yang ya Kita ada sticknya. lihat-lihat itulah apa replaynya ya. Jadi Oh, labnya aku sticknya. stop dulu. Hemat jaringan coy, hemat kuota. Oke, thank you yang udah nonton, bye bye. Ini aku lagi